Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di presentasi saya hari ini. Nama saya Brigita Vanessa Salim dengan NIM 250204139. Dan kali ini saya mau ngobrol sedikit tentang pentingnya wawasan Nusantara. Judul presentasi saya adalah Pentingnya Wawasan Nusantara untuk Pembangunan Nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang luas dan beragam, Indonesia punya banyak tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tahu sendiri, Indonesia itu nggak cuma soal pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, atau Kalimantan, tapi juga ribuan pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dengan keragaman ini, penting banget buat kita memahami wawasan Nusantara sebagai dasar dalam membangun bangsa yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan. Pertama, mari kita bahas apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini nggak cuma sekedar teori, tapi juga panduan nyata dalam menyatukan seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, wawasan Nusantara bukan cuma soal menjaga batas wilayah, tapi juga soal bagaimana kita memandang diri sebagai satu kesatuan bangsa meskipun berbeda-beda. Ini penting banget, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, pengaruh budaya asing, dan konflik sosial. Tanpa pemahaman ini, bisa-bisa kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kenapa sih wawasan Nusantara ini penting? Nah, ini karena konsep ini punya peran besar dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan memahami wawasan Nusantara, kita bisa memperkuat persatuan dan memajukan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Contohnya, dengan wawasan Nusantara, kita bisa mencegah disintegrasi bangsa, menjaga kedaulatan wilayah, dan memperkuat identitas nasional. Ini penting banget di tengah ancaman separatisme dan pengaruh budaya asing yang kadang bisa melemahkan persatuan kita. Selain itu, wawasan Nusantara juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tapi juga menyentuh daerah terpencil. Wawasan Nusantara punya beberapa manfaat utama, antara lain memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, mencegah disintegrasi bangsa, dan memperkokoh persatuan nasional. Ini bikin kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, melindungi kedaulatan wilayah dari ancaman luar, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini penting banget, terutama karena Indonesia punya posisi strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Ini bisa mencegah ketimpangan sosial yang sering jadi pemicu konflik. Memperkuat identitas nasional di era globalisasi, menjaga identitas nasional dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Dengan wawasan Nusantara, kita bisa tetap bangga dengan budaya dan identitas kita sendiri. Ini penting untuk menjaga kearifan lokal yang jadi ciri khas bangsa kita. Meningkatkan ketahanan nasional. Dengan pemahaman yang kuat tentang wawasan Nusantara, kita bisa lebih siap menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Ini termasuk ancaman di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Terus, gimana caranya kita mengamalkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Menghargai keberagaman budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah atau kelompok. Ini penting buat menjaga persatuan bangsa. Menghindari tindakan yang bisa merusak persatuan bangsa seperti menyebar hoaks atau melakukan diskriminasi. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, misalnya dengan mendukung program pemerintah atau ikut serta dalam kegiatan sosial yang positif. Menggunakan media sosial dengan bijak untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan memperkuat persatuan bangsa.
Pendidikan punya peran penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Dengan pendidikan, kita bisa membentuk karakter bangsa yang cinta tanah air, berjiwa patriotik, dan berwawasan kebangsaan. Hal ini penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Misalnya dengan belajar sejarah perjuangan bangsa, kita jadi lebih menghargai pengorbanan para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Selain itu, pendidikan juga bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ini penting untuk menjaga identitas kita di tengah derasnya arus globalisasi. Tapi, tentu saja ada beberapa tantangan dalam mewujudkan wawasan Nusantara, seperti ketimpangan pembangunan antara daerah yang bisa memicu rasa ketidakadilan dan konflik sosial, ancaman separatisme dan konflik sosial yang bisa mengganggu stabilitas nasional, pengaruh budaya asing yang bisa mengikis nilai-nilai nasional jika kita tidak waspada, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan bangsa, terutama di era digital yang penuh distraksi. Minimnya pendidikan tentang wawasan Nusantara di sekolah-sekolah, sehingga banyak generasi muda yang kurang memahami pentingnya persatuan bangsa. Akhir kata, tetap bersatu, maju bersama. Jaga persatuan, cintai tanah air, dan terus berkontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bareng-bareng kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan. Terima kasih banyak buat perhatian dan waktu teman-teman. Semoga presentasi ini bisa memberikan inspirasi untuk terus mencintai dan membangun Indonesia.